104.6 Sahabat Rawa, saya Sobat Entertainment. Sobat Guntur, makin seru aja ya obrolan saya bersama para Zin atau pelatih Zumba, khususnya di Kota Singaraja. Dan sekarang kita lanjut lagi untuk cari tahu lebih dalam lagi tentang dunia persumbaan. So kita balik lagi sama Zin Yeyes, Zin Laksmi dan Zin Vita. Oke, masih enak ya, masih cool ya. Masih semangat. Makin panas. Masih Kalau semangat. bawaannya denger lagu Zumba gitu kayak pengen Iya. Kencang ya. ya. Suka kadang anak-anak kan kalau naik motor gitu lagu. Mah. Oh iya. Lagi di lampu merah gitu kan. Kadang-kadang kan ada sebelah tuh toko kaset kan, dia putar lagu keras kan, ya kita otomatis kayak gini. Di mall juga gitu. Pokoknya kita berani malu lah. Aurat malu kita udah kemana-mana. Otomatis bergerak gitu badannya. Tapi ngomong-ngomong tentang dengerin lagu Zumba ya di luar kelas, karena kan pernah beberapa kali ikut kelasnya Vita juga kan. Itu waktu vakum ya, corona awal-awal menyerang ya dunia. Bete banget kalau ngomongin orang. Jadi saat lagi belanja di minimarket gitu, muter lagu Zumba, gila, bukan banget nih Zumba, kayak goyang-goyang Ya kan, kadang kan? ini kok kayak ada yang tarik gitu. Itu kayak apa ya, kayak ada yang Auto ya. auto gitu ya, kayak Chemistry-nya ya. ada magnetnya gitu. Iya, sedangkan baru awal masuk kelas lagi, lah bingung lagi kayak gimana. Oke, jadi lanjut lagi Mbak. Yang pengen aku tanyakan adalah tantangan terberat sebagai Zin itu terletaknya di mana? Kalau untuk Materi saat kan? ini, tapi sebenarnya sih lebih banyak ke sukacitanya. Ya kalau dukanya sih mungkin Pasti ada dong. Ya pasti akan ada. Tapi kalau saya pribadi sih mungkin lebih ke tantangan ke sesama ya. Tapi nggak di sini sih, nggak di sini. Kalau di sini mungkin tidak terlalu hebat ya. Tapi kalau di Denpasar mungkin iya. Oh, persaingannya Iya, itu kadang-kadang sampai ada yang jambak-jambakan. bukan ya, artinya parah gitu loh, parah cara untuk apa ya istilahnya ya, kayak lagunya Afgan gitulah, menyingkirkan. Iya. Gitu. Jadi untuk saling menyingkirkan atau apa seperti itu. Karena kan memang kalau di kota-kota besar kan mungkin dari segi pendapatannya atau apa. Kalau kita di sini sih masih aman-aman aja. Dan kalau untuk corona sekarang ini tantangannya itu dari pendapatannya agak menurun. Ya pasti ya, semuanya kena juga Iya, ya. seperti itu. Sementara Sumbaware edisinya yang terbaru keluar terus. Jadi itu tantangan. Ya, tantangannya di situ. Tantangan itu Racun ya. racun banget gitu. Sampai bilang mau beli. Ya karena kan kita sebenarnya sih tidak ada tuntutan untuk punya dari berbagai edisi. Cuman masa membernya yang lebih baru dari Zin-nya. Ada rasa ya apa ya, kadang-kadang seperti itu sih. Tapi ya kembali ke tujuan utama, kita mau Zumba atau mau fashion show. Iya gitu. Ngomongin tentang Zumbaware, kita kalau pelatih Zumba atau Zin itu kan identik dengan pakaian yang nempel kulit gitu ya, seksi gitu. Oh, Ada maksudnya nempel kulit ketat Iya, gitu. Oh, iya ya. legging, Ah, ya iya. kan? Pokoknya seksi lah ya sebagai pelatih ya. Rata-rata kan kayak gitu ya. Aku ngeliatnya di luar juga kayak gitu ya, kan seksi-seksi ya. Ada nggak sih kayak dari orang rumah, orang deket kayak jangan deh ngapain sih gitu, atau mereka biasa aja? Sebenarnya sih nggak semua seksi sih, kayaknya instruktur ya, tergantung dengan style mereka masing-masing ya. Dan juga nggak diharuskan. Kalau Vita sendiri, kalau dari style itu benarnya lebih suka pakai baju yang longgar. Longgar, nggak suka sih yang nempel badan tuh, nggak suka. Soalnya kan kalau lemak nempel kelihatan dikit, malu ya. Nonjol. Jadi mendingan agak longgar. Cuman kalau pastilah setiap Zin punya style masing-masing. Iya. Yes, Mbak Laksmi, Vita juga. Cuman kalau Vita kan memang
apa memang ada sih banyak netizen ya, netizen 0362 tuh nggak ngomong langsung sih, cuman dengar bisik-bisik gitu, sering. Cuman ya udahlah, ini aku gitu, kamu nggak suka, aku ya udah terserah kamu. Sedangkan kan dari pihak keluargaku sendiri itu mereka menerima dengan baik karena kesannya itu bukan yang masih dalam tahap wajar ya. Seksi pada tempatnya ya. Benar. Kecuali nih pas Zumba pakai bra renda. Itu beda ya. Tapi kalau pas Zumba di kelas kita pakai bra sport, it's okay kan? Itu memang sudah sewajarnya seperti itu gitu loh maksudnya. Tapi kan masih punya style sendiri gitu, nggak diharuskan juga. Cuman kalau styleku kamu kulik, aku kan suka-suka dong gitu ya. Yang penting nggak merugikan. Benar. Gitu aja. Cuman kalau memang kita di outdoor, ada acara instansi pemerintahan yang formal, ya kita juga harus pintar-pintar menempatkan. Jadi pilih-pilih outfit. Benar itu deh. Oke, Mbak Laksmi, aku pengen tahu apa basic keterampilan yang harus dimiliki oleh para zin gitu. Apakah nafas maybe? Oke, kalau untuk basic ya, semua orang mungkin bisa jadi zin. Tidak ada syarat-syarat khusus ya. Tapi tergantung bagaimana dia bisa menyampaikan isi dari tarian atau gerakan dance fitnessnya itu ke para membernya, itu sih intinya. Jadi sebagus apapun kita bergerak, kalau member kita tidak bisa mengikuti itu nggak ada untungnya. Jadi gimana kita mentransfer ilmu kita, mentransfer gerakan kita, terus membuat teman-teman member kita itu nyaman berada di kelas kita, untuk dia datang lagi, itu yang harus dimiliki oleh instruktur. Terus satu lagi, kalau menurut saya pribadi, kita menjadi instruktur, kalau saya tidak pernah membatasi member kemanapun dia. Jadi member bebas memilih siapapun, dimanapun dia berada, dimanapun dia ikut. Karena kalau kita membatasi member kan itu hak-haknya dia gitu loh. Jadi mungkin beberapa instruktur mungkin ada lah ya yang seperti itu. Tapi menurut saya ya member bebas mau kemana saja. Jadi di mana dia nyaman silahkan. Jadi menurut saya sih itu. Jadi seorang instruktur itu pentingnya untuk bisa mentransfer apa yang dia lakukan, apa yang dia gerak, sehingga membernya bisa memahami, bisa mengikuti, bisa happy di kelas selama 1 jam. Mereka nggak berasa, bahkan ada yang kurang. Berarti salah gerak gitu kalau misalkan membernya nggak masalah? Nggak masalah. Jadi di Sumba seorang member ya boleh-boleh aja, nggak ada istilah kalian tuh harus bergerak sama seperti saya, enggak. Jadi bebas aja gitu. Yang penting lama-kelamaan juga mereka akan dengan musik yang memang sering mereka dengar, apalagi yang memang mereka suka musiknya, otomatis dia akan bisa. Bahkan kadang-kadang member saya justru lebih ingat ketimbang saya, karena kan ada ratusan koreo, ada ratusan musik yang harus saya ingat. Terus kadang-kadang mereka nge-request kan, kalau di kelas Mbak mau lagu ini, judulnya ini. Kadang-kadang di tengah saya lupa, dan mereka lebih ingat, itu luar biasa banget. Jadi mereka yang ingetin lah. Mereka yang ingat, jadi ya thank you. Udah deh, aku jadi zin aja. Bayas kalau di dunia perzinan di dunia pelatih Zumba gitu, ada grade-grade-nya nggak sih? Maksudnya? Misalkan zin itu ada di atasnya, zin itu ada nggak kayak gitu. Jadi kalau di Zumba sendiri kita ada scene instructor, gurunya kita ada ZES, Zumba Education Specialist. Terus ada Zumba Jammer yang khusus meng-create koreo, jadi dia yang buat koreo. Setelah itu baru ada foundernya, gitu, seperti itu. Jadi tingkatannya itu kayak gitu. Iya, tingkatan itu, dan tidak menutup kemungkinan berangkatnya seorang ZES itu memang berawal dari seorang ZIN. Syaratnya ya ada ZIN yang aktif, berlisensi, terus bisa menjadi seorang ZES. Karena kan itu perlu ada ini juga, ada testingnya juga bagaimana. Karena kan kita seperti mengajari guru, jadi gurunya guru seperti itu. Kalau CJ dia Zumba Jammer, dia lebih khusus ke
koreografinya. I Ini see. Laksmi saya dorong dari CJ Iya. karena dia Laksmi karena dia pintar ya, jadi dia seneng buat koreo Iya. kayak gitu. Kalau saya mungkin seneng dengerinnya terus ngikutinnya aja karena mungkin faktor usia juga ya. Iya. 20 tahun kan, jadi masih Ya, saya labil percaya. gitu. Percaya Mbak, percaya. Ya, kalau di Sumba itu juga perlu saya tambahkan, di Sumba itu juga kita ada beberapa pelatihan-pelatihan yang memang tidak diharuskan untuk instruktur mengikuti, tapi untuk menambah ilmu kita biasanya ada beberapa pelatihan-pelatihan lagi sih yang memang Sumba bisa kita ikuti gitu, seperti itu. Itu lama pelatihannya tuh berapa lama sih? Biasanya ya satu Satu hari sih, tahun? satu hari. Oh, satu Satu hari full dari jam 8 biasanya sampai jam 6 sore itu full. Oh. Full time. Terus kalian satu hari ya? Iya, waktu Vita kemarin itu Satu sehari, hari. mungkin waktu CIS Dua dulu Dua hari. dua Ya, hari. kita Oh, dua. Jadi beda generasi. Ada Oh. kita juga ada tingkatan ya, ada B1 itu yang genre Basic, tadi itu ya, basicnya banget. nanti ada B2 itu ada tambahannya, Ah. ada pro skill itu lebih ke queuing, jadi kita memberikan Kode-kode. kode Hmm. kepada member seperti itu. Oke. Ada lagi Kalau aku dulu Jammer. B4 Oh, B4. kelas dulu waktu SD. kalau saya C4 beras. Terus satu lagi, katanya di Sumba itu sih saya dengar-dengar nih, katanya Sumba mau mengeluarkan produk baru katanya. Cuman saya belum tahu launchingnya apa. Itu kalau tidak salah itu berbau mindful and movement. Saya juga masih belum terbayang itu apa, jadi kita tunggu Jadi saja. masih kayak secret Ah, gitu ya, secret banget, kisi-kisi ya. dulu gitu Tapi ya. saya tertarik banget ini apa gitu ya. Oke, Apa lagi? kita tungguin aja Iya. ya. Lebih ke fitness variation gitu mungkin ya. Mungkin lebih ke, karena dari gambar itu saya lihat lebih ke meditasi ya. Jadi saya masih Lebih ke meraba-raba. PMA, Oke. penanaman modal akhirat. Oh iya. Kalau sekarang kan PDM, Banget ya. penanaman modal dunia nyata. Oke. Ya kan lebih mungkin kita lebih mendekatkan diri kan sepertinya seperti itu sih. Kalau di dunia Zumba, nggak di dunia Zumba aja sih ya, maksudnya dalam ya kalian sebagai Zin ya pasti ada suka dukanya dong ya. Apapun profesinya pasti ada suka dukanya. Ada nggak sih kayak denger selintingan si A, si B atau gimana, atau something wrong with this person kayak gitu? Jangankan sampai B, sampai Z juga ada. Z-nya tuh berkembang lagi. Pengen apa gitu? Z-nya itu berkembang lagi. Banyak ya, pasti banyak, pasti akan ada. Suka dan tidak suka itu kan berdampingan. Jadi duka dan suka juga berdampingan. Iya. Pasti akan ada. Tapi kita kembali lagi, kalau kita terlalu fokus dengan itu, kapan kita ngafalin koreonya? Jadi fokus on ourselves. Iya, karena 1 jam itu ada 15 koreo, nah ya. 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 Jadi jangan bilang tidak menghafal. Jadi kita mesti menghafal juga. Terus kita mesti say hello sama member seperti itu. Jadi rasanya buang-buang waktu untuk memikirkan hal tersebut gitu loh. Jadi lebih baik kita fokus saja dengan apa yang kita mampu, kita lakukan semampunya. Seperti itu aja. Aku dengar Dengar saya ada gosip. Seru nih kalau ada gosip-gosip. Ada gibah. Jadi aku dengar kalau di sebagai pelatih Zumba itu tuh ada paymentnya ya, per bulannya ya, ya kan? Kalau misalkan, PP. jadi itu udah resmi kalau misalkan kita bayar itu ya. Ada nggak sih kayak di luaran itu kayak Tidak bayar. tidak bayar? Oh, ada. Ya. Banyak. Nah itu kalau misalkan dia nggak bayar, terus bisa buka kelas itu gimana ceritanya? Ya itu. Coba saya tanyakan Itu rahasia dulu ya? Mungkin hanya dia dan Tuhan yang tahu. Tapi ada rahasianya gitu, lo belum bayar, nggak boleh buka kelas gitu, ada nggak sih? Agak Atau susah nggak ya, ada? agak susah Ya. sebenarnya. Kalau dari Sumbanya sendiri memang aturannya banyak sih sebenarnya untuk bisa menjadi Zin itu, terutama karena kita juga ada, kita sebutnya SPP ya tiap bulan. Jadi saya sebut aja deh itu $35 per bulannya, Oh, mengikuti tergantung kurs. dolar. Oke. Ya, kemarin kita waktu corona 2 kali ya, kita ada diskon 50%. Itu membantu banget. Ya, Membantu banget.
Jadi Ternyata dari muka Iya. Harus Yang di Surabaya. ya. ya jadi tapi sebenarnya kalau kita hitung Iya. Zumba itu sangat mempermudah kita sebenarnya. dalam hal Dalam hal coba 600.000 ya. aha, Itu kali bagi 30 berapa per harinya? Cuma 20.000. Iya. Sementara kita dapat satu kelas bisa sampai 200 atau 300 ribu. 200 atau 300 ribu satu jam. yes. Kalau Lasmi bayangkan dia 5 kali dalam 1 minggu. Bisa dihitung. Hitung lah Naya. lagi vital 8 kali dalam seminggu. Jadi sebenarnya kalau kita hitung, kalau hitung-hitung itu sebenarnya saya sempat terbelenggu dengan itu, mahal banget ya. Akhirnya ada teman dari Lombok yang membukakan, Oh, pikiran Mbak, coba Iya, hitung iya. 1 bulan itu berapa sih sebenarnya dalam 1 hari. Dapatnya berapa sih, Mbak? Dapatnya berapa? Kembali lagi ke situ. Cuman memang kita punya semangat buat belanjanya lebih besar. Gitu. Jadi Outfitnya Jadi pengumpulan dana mengajar itu lebih larinya ke outfitnya. SPP-nya ya ala-ala lah ya, tapi kita rajin-rajin kok. ya, rajin-rajin. yang penting kebersamaan dan Iya, happiness-nya itu. tapi ya. kalau yang bandel juga ada dan itu memang sudah ada yang menanganinya. Hmm. Sudah ada yang menanganinya. Nanti kalau kita urus semua kan repot ya. repot juga. Cuman memang kita tahu kadang-kadang itu ada clue-nya. Mhm. Kita tiap bulan terima, jadi di bulan genap kita menerima koreo dan lagu. Di bulan ganjil kita hanya menerima lagu saja. Di situ kita create. Ya, don't make opportunity, be a create. Jangan nunggu kesempatan. Jadi harus lebih kreatif. Nah, Oh, kalau bisa dilihat indikatornya ketika seorang zin tidak, mungkin dia bayar atau gimana, tapi kadang-kadang satu atau 2 lagu nyantol lah ya. Kalau dilihat dari satu kelasnya atau ini kok lagunya itu terus dia nggak pakai lagu yang dari sumbanya, Zipri-nya. nah itu kita mesti oh, ada dicurigai. Iya. Karena kalau Hey, menurut gitu. aturan Sumba ya, kalau menurut aturan Sumba Harus itu memang digunakan. kita harus menggunakan 70% dari lagu di Lagu-lagunya dia. Zimpli. Jadi di Zimpli itu kan sudah banyak variasi lagu ya, dari Latin, dari Bollywood. Jadi 30%-nya itu international song. Jadi itu yang wajib kita gunakan di kelas. Jadi kita nggak hanya mengajar, itu ada aturannya juga. Di awal kita bawain ini, di akhir setelah itu baru bebas internasional. Ya kalau saya mungkin Mbak Yayas atau kita mungkin kita benar-benar ngikutin aturan ritme itu sendiri. Itu kenapa ya ngomong-ngomong ya, kok kayaknya mayoritas lagu Latin ya? Ya Kan? memang Latin Asalnya dengan dari berbagai situ. ritme. Oh gitu. Ritme. Boleh dimix dengan lagu pop? Oh gitu, boleh, lain? boleh banget. Cuman ya itu balik lagi kan tadi Mbak Laksmi udah bilang persentasenya Iya. lagu 70% atau Oh, 70-30. 70-30. Iya. Kayak dangdut boleh masuk kan? Oh, boleh. banget. Oh, langsung semangat. Dangdutan. Iya. Ngomong-ngomong tadi lanjutkan masalah COVID-19 yang menyerang negeri tercinta dan seluruh dunia pokoknya kan. Itu kan jadi membatasi aktivitas kita semua kan, termasuk salah satunya saat membuka kelas kan. Mbak Yeyes, Mbak Laksmi sama Vita buka virtual kelas nggak? Kalau saya buka tapi nggak Nggak continue terus gitu ya, sekali karena, gitu ya? karena kan saya buka virtual class dengan payment itu yang yang ikut cuman ya beberapa aja, tapi begitu kita buka kelas free, Oh, membludak. banyak gitu. Tapi itu memang sebenarnya nggak boleh, ya nggak boleh. Dari Sumba sendiri memang tidak memperbolehkan kita buka kelas virtual kelas gratis kan seperti itu, karena kan kita sendiri sebenarnya juga lagi perlu. Oke, kamu stay at home, kamu perlu latihan, kamu perlu olahraga. Saya juga perlu olahraga dan saya juga perlu materi pendapatannya. Jadi memang saling take and give gitu. Jadi tidak dipungkiri. Kamu stay at home, saya juga stay at home. Punya kepentingan, sama-sama punya kepentingan. Ayo saling dukung seperti itu. 10.000. Oh, Kan jadi murah lebih banget, murah kan? gitu ya? Iya. Kan
Tapi is it work? Ada ya, maksudnya beberapa. kebayang nggak sih kalau kita buka kelas secara nyata sama virtual itu kan beda? Apakah aneh nggak sih kayak gitu? Ya, awalnya mungkin memang agak aneh ya. Karena Awalnya seperti kita sumbah sendiri kok ya. nge-lag sih? Ya. Habis itu ada message, Mbak, kok hilang? Ada lagi? Hilang lagi. Ya, Lebih ke kendalanya. koneksi ya, koneksi juga kendalanya. Kendalanya seperti itu. Oke. 3 kata yang mewakili profesi kalian sebagai Zin. 3 kata dari Mbak Yaya sebenarnya. 3 kata, aduh susah banget. Meletihkan, menyenangkan. Menyenangkan ya. Jadi Sumba itu selain dia punya passion sendiri, Yep. Sumba itu bisa mempertajam pikiran kita loh dengan koreo-koreonya. Sumba itu penuh dengan chemistry-nya karena kita harus membangun kerjasama dengan member kita. Dia juga bisa membuat tubuh kita lebih fresh, lebih sehat, dan ada beberapa orang yang lose weight dengan Sumba itu banyak banget. Seperti itu karena dia kan kardionya lumayan tinggi ya, itu sekitar 500 kalori 1 jam. Jadi lumayan untuk terbakarnya. 400 Pokoknya kalori ya, berarti bisa bakar mie goreng di bisa. dalam Ya intinya sih apa ya? I love you aja deh buat Sumba. Iya. Tapi anyway, Zumba itu ngebentuk badan nggak sih atau cuma dia kardio doang gitu? Harusnya iya, harusnya membentuk. Kecuali orangnya yang ikutan banyak makan ya. Iya, tergantung juga yang ngikutin ya gimana gerakannya. Karena sebenarnya semua punya passion sendiri ya. Kalau ya kita sebut aja deh nggak apa ya formula itu. Jadi merengue, kita ada merengue. Merengue itu kita happy. Jadi setiap genre yang kita bawain itu kita harus bisa mengekspresikan. Jadi nggak flat gitu. Orang juga nonton apa gitu flat, iya apa sih ini kan seperti itu. Apalagi ini ngedance ya. Asmi sama saya sering jadi juri. Jadi ekspresi itu kan memang harus benar-benar di apa ya? Dihadirkan gitu loh. Meskipun hanya di kelas. Kalau merengue itu dia lebih ke happy. Jadi beatnya dia agak cepat. Jadi happy. Abis itu ada salsa tuh seksi. Iya, jadi Terima kasih Mbak. ya. Salsa ya, salsa Iya, ya. ada reggaeton yang lebih cool ya karena dia lebih ke hip hop, dan ada cumbia yang elegan. Dari lagunya nanti Naya bisa dengerin. Ya, karena Kayaknya cocok setiap sih yang itu. terakhir. Ya, elegan. elegan, ya. Kalau di usia-usia seperti saya senangnya cumbia atau salsa. Oke. Karena dia beatnya lebih Lebih ngedown slow ya. down. Kalau mereka berdua mungkin di merengue sama reggaeton karena lebih apa? Lebih Iya, gitu ya. kayak gitu. Ya, is it kita? Benar ya? Reggaeton gitu ya. Reggaeton ya. Ya, Oke. seperti itu. Oke, aku pengen kalian menyiapkan 1 kata aja. Simpan di otak dulu ya. 1 kata yang mewakili Zumba. Nanti dalam hitungan ketiga, Naya pengen kalian langsung nyebutin berbarengan. Oke, sekarang pikirin dulu deh. Saya kasih waktu 5 jam deh. Boleh diskusi? lama banget. Enggak, maksudnya di dalam otak aja. Oh, Zumba itu misalkan fun atau apa gitu. Jadi masing-masing. Kok sudah dijawab? Oh iya ya. Saya juga Oke, iya soalnya. berarti nggak boleh pakai kata fun. Jadi dipikirin dulu, nanti saya hitung 3 langsung. Nah, oke, udah siap? Kirim dan 5 jam ya, udah 5 jam berlalu ya. Oke, ready ya? Ya. 3, 2, 1. Happy. Apa Mbak? Family. Family happy. Happy. Nggak boleh happy. Tadi. Oh ya. Iya, happy ya. Oke. Berarti Zumba itu memberikan keceriaan Iya. dan Keakraban. Keluarga. Together. Keluarga kedua bersamaan. mungkin Mhm. karena saya luar biasa. Mhm. Kalau udah di kelas itu benar-benar mereka semua adalah Kayak keluarga. rumah ya. Family. Oke, Mbak, boleh kasih ini dong, kayak kalimat-kalimat terakhir. Kalimat terakhir enak ya ngomongnya. Ya, buat teman-teman yang mungkin tertarik Yes. saat ini, baik itu instruktur, teman-teman instruktur sih, terutama yang aerobik, yang saya sebenarnya juga suka negur teman-teman yang nyolong-nyolong ajar Sumbanya. Jadi buat teman-teman instruktur,
instruktur apapun itu, kalau memang passion Anda di situ, ayo sama-sama. Nanti Agustus ya, tanggal 8 itu ada training virtual, tapi ada training virtual, dan Oktober nanti juga di sini di Bali ada training. Kalau yang Oktober mungkin lebih ke tatap muka. Kalau tanggal 8 besok itu ke virtual. Jadi ayo deh, daripada sembunyi-sembunyi ngajarnya, lebih baik ikut aja. Dan buat teman-teman yang lisensinya sedang mati suri, Mati suri, tolong dihidupkan kembali. lebih baik hidupkan kembali. Dibalikan ruhnya sebelum mati beneran. Sadis ya. Kalau udah mati beneran ya harus ikut lagi di one training. iya. Lebih ribet lagi ya. They all live. Iya, kejam memang dunia ini ya. Yes, tapi harus begitu. Iya, begitulah. Jadi hargailah profesi kami sebagai seorang instruktur Zumba, karena kami juga pasti akan lebih menghargai teman-teman semuanya. Gitu. Oke, Mbak Laksmi, buat pendengar Radio Guntur 104.6 apa, mungkin ada kalimat encouragement untuk mengajak Iya, oke. member baru nih, ayo jangan takut gitu kan. Oke, kalau dari saya, yang pertama saya terima kasih banget buat support, dukungan dari keluarga, dari teman-teman member yang sudah luar biasa supportnya buat saya selama saya berkarir di Zumba. Terima kasih banyak. Dan untuk kalian yang masih ragu untuk ikut kelas Zumba, nggak usah ragu, karena kalian tinggal datang aja di kelas-kelas yang memang sudah tersedia di Singaraja, bukan hanya di Tribun Gym, masih banyak. Kalian tinggal datang, harus berani nyoba, karena luar biasa manfaatnya di Zumba itu banyak banget. Terus satu lagi mungkin pesan dari saya, untuk beberapa instansi atau mungkin gym atau mungkin teman-teman yang memang mau mengadakan kelas Zumba, atau mungkin instansi yang mau mengundang yang mau memakai Zumba di suatu acara di tempatnya, benar-benar harus memilih instruktur yang berlisensi. Jadi Bukan yang abal-abal ya? bukan instruktur siluman ya. Siluman ya. Jadi itu yang Syukur harus nggak ngadapnya ke saya. jadi itu yang harus kami informasikan di sini. Jadi benar-benar harus memilih instruktur yang berlisensi resmi. Seperti Oke. itu. Kalau dari kita mungkin ada punchline yang Ya, biar aja oke. lucu deh Zumba itu. Benar. Yuk buat Sobat Guntur, jangan ragu lagi, mulai sekarang ikutin kelas Zumba. Yang perlu dilakukan itu adalah memulai hubungan baru ketika kamu habis dihianatin sama mantan. Jadi jangan ragu ya untuk Iya, mulai iya, ikutan iya. kelas Zumba. Oke, yang pasti Zumba itu nggak menakutkan ya. Karena lebih menakutkan lagi adalah diputusin pas lagi sayang-sayangnya ya. Oke, saya pamit undur diri, dan juga Zin Yeyes, Zin Laksmi, dan Zin Vita. Kita ketemu lagi di lain waktu. So thank you banget ya Sobat Guntur untuk kalian yang udah stay tune di 104.6 FM.